Bab 1519. Melihat Bibi Riana dan para pelayan membawa pergi semua minuman, Daniel sangat emosi hingga menggertakkan gigi. Dia bahkan memelototi Tracy. "Kamu sungguh kejam. Aku melakukannya karena memikirkan kesehatanmu." Tracy melihat bubur putih di atas meja yang tidak disentuh, lalu berkata sambil mengerutkan kening, "Jika kamu tidak makan bubur ini, maka tidak bisa makan apapun." "Tidak mau." Daniel menolehkan wajahnya dengan marah, menunjukkan sikap keras kepala. "Baiklah, cepat ganti sepatumu, lalu ikut aku pergi ke villa belakang." Tracy mendesak, "Amanda dan Dixon sudah menunggumu." Daniel mengerutkan kening. "Apa benar-benar harus pergi?" "Boleh tidak pergi," Tracy berkata dengan ekspresi mau berkompromi. "Jika tidak mau diobati dengan pengobatan tradisional, maka pergilah ke tempat Lily. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, lalu menerima pengobatan medis modern." Tracy belum selesai bicara. Daniel sudah mulai memakai sepatu. "Pengobatan tradisional adalah budaya warisan. Kita harus mempercayai pengobatan tradisional." "Begitu sudah benar." Tracy tersenyum, lalu membawa Daniel pergi ke villa belakang. Selama perjalanan, dia masih mengirim pesan kepada para pelayan. "Mulai hari ini, Tuan Daniel akan mulai menjalani pengobatan. Kalian harus mengawasinya dengan baik. Tidak boleh membiarkannya minum bir dan makan sembarangan. Lebih tidak boleh membiarkannya pergi seorang diri. Segala perintah darinya harus melalui persetujuan dariku. Jika ada masalah apapun, kalian melaporlah padaku." "Baik, Nyonya." Semua orang sangat mematuhi perintah Tracy, seolah-olah dialah tuan mereka. Melihat adegan ini, Daniel tercengang. Ekspresinya sungguh terkejut. Dia merasa sepertinya dirinya masuk ke tempat yang salah. Di sini bukan rumah keluarga Wollens, melainkan kediaman keluarga Moore. "Jangan lihat lagi. Ini villa sisi utara." Tracy seolah-olah mengetahui pemikiran Daniel, maka menghibur. "Meskipun sebagian besar dari mereka adalah bawahanmu, tapi mereka mendengarkanku." Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Hanya saja tatapan matanya berubah menjadi depresi, seolah-olah merasakan akan terjadi kekacauan besar. Akhirnya mereka sampai di villa belakang. Amanda dan Dixon sudah selesai memasak obat herbal dan menuangkannya ke dalam bak kayu serta sudah menyiapkan jarum perak. Tracy membawa Daniel masuk ke dalam. Kedua orang itu buru-buru mendekat dan berkata, "Tuan Daniel, baguslah kamu tidak apa-apa. Kami sangat mencemaskanmu." "Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian kalian." Daniel merespons dengan sungkan. "Tuan Daniel, mengapa aku lihat raut wajahmu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Semangatmu juga cukup bagus." Amanda mengamati Daniel dan merasa sedikit aneh, seolah-olah sama sekali tidak pernah sakit. "Benar, selain itu, hidungmu sepertinya..." Sudah. Tracy memotong perkataan Dixon, lalu mengalihkan pembicaraan. Setelah mengalami peristiwa hidup dan mati, dia pun hidup kembali. Kelihatannya memang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi racun di tubuhnya masih belum dibersihkan. Karena itu, barulah meminta bantuan kalian. Metode pengobatan yang sebelumnya digunakan oleh tabib Hansen untuk mengobatiku sangatlah efektif. Sekarang ikutilah metode itu dan lakukanlah sama persis terhadap tubuhnya. Mulailah." "Baik, Kak Tracy." Amanda menjawab, lalu keluar dan memanggil, "Kemarilah." "Baik." Beberapa pria berbadan kekar masuk ke dalam dengan lengan baju yang sudah tergulung, lalu berjalan ke arah Daniel. "Tuan Daniel, Anda sendiri yang ingin melepasnya atau kami yang membantu Anda?" "Apa?" Daniel mengernyit. "Melepas apa?" "Melepas baju." Amanda menjawab sambil tertawa. "Lalu, berendamlah di dalam bak berisi obat itu. Merendam selama 1 jam dulu. Lalu Dixon akan menusukkan jarum padamu." "Menusukkan jarum?" Daniel sangat terkejut hingga membelalakkan matanya. "Benar, jarum-jarum ini." Dixon mengeluarkan tas peralatannya dan membukanya. Di dalamnya, ada 72 jarum perak. Jarum itu terlihat tebal dan panjang. Semua jarum ini akan ditusukkan ke tubuhmu untuk mengeluarkan darah beracun. Setiap hari dilakukan sekali. Setelah melakukannya selama 81 hari, maka sudah bisa melihat hasilnya. Dani sangat terkejut hingga raut wajahnya memucat. Dia menatap Tracy dengan tatapan tidak percaya. "Tracy,
Kamu terlalu kejam. Bab 1520. Tracy datang ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam pemeriksaan, memberikan pernyataan sepanjang malam. Kasus ini sangat besar, maka pihak kepolisian pun sangat memperhatikannya. Hari ini mulai memperluas pemeriksaan, mencari berbagai orang yang berhubungan untuk diinterogasi dan mencari bukti. Saat ini semua bukti dan petunjuk tidak menguntungkan Tracy. Namun, Tracy tetap bersikap sangat tenang. Dia bekerja sama dalam serangkaian pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Saat tengah malam, barulah dia pergi bersama Naomi. Saat keluar dari kantor polisi dan masuk ke mobil, Tracy melihat mobil keluarga Amberson melaju kemari. Karena sebelumnya memiliki hubungan yang dekat dengan Daniel, Friska juga diminta datang oleh pihak kepolisian guna bekerja sama dalam pemeriksaan. Karena pekerjaannya sangat sibuk, sekarang barulah Friska bisa meluangkan waktu untuk datang. Sepertinya dia juga tidak menyangka akan bertemu dengan Tracy di depan pintu. Mobil kedua orang itu berpapasan. Saat sudah sejajar, mereka berhenti pada saat yang bersamaan. Kemudian, jendela mobil diturunkan. Dua wanita cantik saling memandang. Tracy, jika melakukan kejahatan, cepatlah menyerahkan diri. Hukum alam itu sangat adil. Orang yang melakukan kejahatan pasti tidak akan bisa kabur. Friska menatap Tracy dengan dingin. Perkataan ini seharusnya Nona Friska katakan pada ayahmu. Tracy menatap Friska lekat-lekat. Kamu, apa maksudmu? Sekujur tubuh Friska tersentak. Ekspresinya sangat terkejut. Tracy tidak mempedulikannya. Langsung menutup jendela mobil, lalu pergi. Friska mengerutkan keningnya. Ekspresinya sangat tidak tenang. Dia menebak dengan cemas. Apa maksud perkataan Tracy itu? Mungkinkah masalah ini berhubungan dengan ayahku? Bagaimana mungkin? Bawahan di sampingnya buru-buru menenangkan. Tuan Samuel terus mendukung Anda untuk berpacaran dengan Presdir Daniel. Bagaimana mungkin mencelakainya? Lagi pula, penjagaan di keluarga Wallen sangat ketat. Selain orang sendiri, siapa yang punya kesempatan untuk menyerang? Friska mengerutkan keningnya. Diam 1000 bahasa dan sedang berpikir keras. Nona Tracy, mengapa Anda mengatakan hal itu pada Friska? Tidakkah membuatnya waspada? Di dalam mobil, Naomi bertanya dengan tidak tenang. Seharusnya sejak awal Samuel sudah menduga bahwa aku sudah mengetahui identitasnya. Tracy berkata dengan dingin. Jika Friska memberitahunya, maka hanya untuk menakut-nakutinya saja. Jika tidak memberitahunya, maka wanita itu juga akan terus menilai masalah ini. Seharusnya Friska akan melindungi ayahnya kan? Naomi berspekulasi. Aku juga ingin tahu. Tracy menyipitkan matanya. Sebenarnya, dia berdiri di pihak yang mana? Seharusnya berdiri di pihak ayahnya. Naomi sangat yakin. Bagaimanapun juga, itu bukan hanya mewakili hubungan keluarga, tapi juga mewakili keuntungan dan masa depan dirinya sendiri. Kelihatannya memang seperti itu. Tapi aku merasa perkataan Daniel hari itu memiliki makna tersembunyi. Tracy berkata setelah berpikir sejenak. Mungkin dia sedang memberiku suatu petunjuk. Mungkinkah demi Tuan Daniel, Friska rela mengkhianati keluarganya? Naomi merasa itu tidak mungkin. Aku merasa itu tidak terlalu mungkin. Bagaimanapun juga, Tuan Daniel tidak memberinya janji atau jaminan apapun. Benar juga, Tracy menghela napas. Lihatlah saja nanti. Kita perhatikan dulu. Ya, Naomi tidak banyak bicara lagi. Lalu mengalihkan pembicaraan. Bagaimana dengan rapat direksi besok? Anda sungguh akan membawa Tuan Daniel palsu itu? Ya, harus membawanya. Tracy sangat yakin. Bukankah para direktur itu memaksaku untuk membawanya datang? Kalau begitu, biarkan dia muncul saja. Kalau tidak, mereka akan curiga bahwa aku mengurungnya. Namun, apakah nanti dia akan berbicara baik-baik? Naomi sedikit tidak bisa mengerti. Apabila dia menyerang Anda saat rapat direksi, harus bagaimana? Sekarang masih awal. Dia tidak akan bertindak begitu cepat. Sudut bibir Tracy menyunggingkan senyum. Bagaimanapun juga, seluruh saham dan aset kekayaan sudah berpindah ke namaku. Jika sekarang dia membuatku marah, bagaimana dia mau mengambil semua hal itu? Meskipun dia bekerja sama dengan para direksi untuk menyerangku dan memaksaku menyerahkan semua saham dan aset kekayaan, itu juga memerlukan waktu untuk merencanakannya.
Sekarang masih belum ada jaminan. Dia tidak akan begitu mudah menyerangku. Bab 1521. Ya, ini namanya menggunakan rencana lawan untuk menyerang balik. Tracy memutar-mutar ponsel yang ada di tangannya. Lalu berkata sambil tersenyum pahit. Aku tidak pernah tahu bahwa aku juga bisa membuat strategi. Sepertinya kemampuan orang memang muncul karena adanya paksaan. Keluarga Moore dan keluarga Wollens mengandalkan Anda. Naomi menatapnya dengan sedih. Meskipun Tuan Lorenzo melindungi Anda dari balik layar, tapi dia tidak bisa muncul di depan umum. Sedangkan keluarga Wollens sepenuhnya bergantung pada Anda. Anda harus bisa memikulnya. Tidak tahu sebenarnya dia ada di mana. Teringat tentang Daniel. Suasana hati Tracy menjadi sangat sedih. Aku selalu merasa dia masih hidup. Tidak akan terjadi apa-apa pada Presdir Daniel. Mungkin ia akan kembali beberapa saat lagi. Naomi menghibur dengan suara kecil. Ada yang salah. Tiba-tiba Tracy terpikir sesuatu. Orang itu muncul di saat-saat penting dan menyamar menjadi Daniel. Sejak awal pasti sudah punya rencana. Kemungkinan besar mereka berhubungan erat dengan kasus kebakaran ini. Atau mungkin mereka mengetahui keberadaan Daniel. Benar, Naomi baru menyadari hal itu. Kalau begitu, bukankah kita harus lebih cepat menangkap Presdir Daniel palsu itu, lalu menginterogasinya tentang keberadaan Tuan Daniel yang asli? Takutnya tidak akan begitu mudah. Tracy mengerutkan kening, lalu mengingatkan dirinya sendiri. Kita harus menahan emosi. Kita jalankan secara perlahan. Namun, dengan kondisi kesehatan Tuan Daniel, takutnya ia tidak bisa bertahan terlalu lama. Naomi mengingatkan dengan tidak tenang. Kita harus bergerak lebih cepat. Benar. Aku tahu. Kedua tangan Tracy mengepal. Hatinya sangat tidak tenang. Namun, dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. Tapi, kita tidak boleh panik. Biar aku pikirkan dulu. Dalam perjalanan pulang, perasaan Tracy sangat rumit. Saat dia menyadari bahwa menghilangnya Daniel kemungkinan besar berhubungan dengan Samuel Amberson dan Daniel palsu ini, hatinya semakin merasa tidak tenang. Sekarang dia sangat mencemaskan keselamatan Daniel. Namun, Tracy tahu bahwa sekarang ia tidak boleh panik. Dia harus menahan emosi. Lawan berada di kegelapan. Sedangkan ia terlihat secara terbuka. Begitu kehilangan kendali, Daniel tidak akan bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah, seisi rumah sangat tenang. Ekspresi semua orang sangat tegang. Suasana juga sedikit serius. Hingga saat Tracy turun dari mobil, suasana baru membaik. Bibi Riana buru-buru menyambut dan berkata, "Nyonya Tracy, akhirnya Anda pulang." Apa yang terjadi? Tracy samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Tuan Daniel marah-marah. Dia menghancurkan banyak barang dan melukai orang. Bibi Riana berkata dengan ketakutan. Saat Thomas kembali, barulah ia berhenti. Namun, ia terus mengurung diri di kamar dan tidak bersedia keluar. Juga tidak mau bertemu siapapun. Dia melukai siapa? Apa parah? Tracy berkata sambil mengerutkan kening. Melukai seorang pelayan wanita. Ia mengeluarkan banyak darah di dahinya. Dokter Lily sedang mengobatinya. Tidak ada masalah besar. Namun, semua orang menjadi ketakutan. Bibi Riana menjelaskan dengan suara kecil. "Nyonya, cepat Anda masuk ke kamar dan tenangkan Tuan Daniel." Tuan Daniel mungkin merasa sangat menderita saat menjalani pengobatan. Emosinya jadi meledak. Meskipun menjalani pengobatan sangat menderita, ia juga tidak boleh melukai orang. Tracy mengerutkan keningnya. Sebelumnya saat menjalani pengobatan, dia tidak seperti ini. Tapi, Nyonya Tracy, pada saat ini, Thomas turun ke bawah. Akhirnya, Anda kembali. Tuan Daniel masih emosi. Cepatlah Anda lihat. Melihat dahi Thomas terluka, Tracy langsung emosi. Dia memukulmu. Ini bukan masalah besar, Thomas berkata sambil menundukkan kepala. Kali ini emosinya sangat tidak stabil. Bagaimanapun aku menasihatinya, tetap tidak berhasil. Mungkin hanya Anda yang bisa. Semuanya dengarkan aku. Tracy memberikan perintah. Kelak jika dia hendak memukul lagi, langsung kalian tahan dan ikat saja. Jangan biasakan perilaku buruknya ini. Mendengar perkataan ini, semua orang tertegun. Mereka saling memandang. Tidak ada satupun orang yang berani bicara. Nyonya Tracy, ini bagaimana mungkin?
Thomas buru-buru berkata, Tuan Daniel adalah tuan kami. Meskipun ia memukul kami, itu memang sudah seharusnya. Bagaimana bisa kami bersikap tidak hormat padanya? Bab 1522. Aku bilang boleh. Berarti boleh. Tracy berseru marah. Dia bisa melukai kalian. Berarti juga bisa melukai dirinya sendiri. Apa kalian tidak memikirkannya? Jika ia melukai dirinya sendiri, bagaimana? Jadi, lain kali jika dia seperti itu lagi, langsung tahan dan ikat saja. Mengerti? Ini, begitu mendengarnya. Semuanya pun buru-buru mengangguk. Mengerti? Nyonya Tracy benar. Thomas baru mengerti. Kalau begitu, aku harus bergegas naik melihatnya. Tidak perlu. Tracy menghadangnya. Biar aku yang naik saja. Kamu obatilah lukamu. Juga lihat pelayan wanita yang terluka itu. Baik, Thomas segera melakukannya. Tracy naik ke atas dengan langkah besar. Naomi buru-buru mengikutinya. Nona Tracy, tidakkah ini berbahaya? Tenang saja. Dia bukanlah lawanku. Tracy berkata dengan suara kecil. Hari ini saat di kamar mandi, Tracy sudah mencobanya. Kemampuan bertarung pria ini sungguh payah. Namun, dia adalah pria. Kekuatannya lebih besar daripada dirinya. Juga tidak tahu malu. Jadi, dirinya harus lebih berhati-hati. Sesampainya di kamar, baru saja membuka pintu, sebuah asbak sudah meluncur. Tracy menghindar dengan cepat, menghindari serangan itu. Asbak itu mengenai tembok koridor lantai 2, lalu jatuh ke lantai dan menimbulkan suara keras. Apa kamu gila? Tracy mendongak dan menatap Daniel yang berada di dalam kamar. Dia sedang mengenakan jubah mandi dan rambut basah, duduk di sofa dengan ekspresi suram, serta memelototi Tracy dengan marah. Sangat jelas, pria ini sedang marah karena kejadian hari ini. Seharian tidak makan, masih harus berendam di dalam bak berisi obat herbal yang panas selama 1 jam, lalu diikat di ranjang dan ditusuk dengan 72 jarum perak. Seisi villa sisi utara bisa mendengar rintihan kesakitannya. Benar-benar sangat memilukan. Bibi Riana sampai meneteskan air mata. Thomas juga sangat tidak tega. Setelah pengobatan akupuntur selesai, dia langsung pingsan. Saat siuman setengah jam yang lalu, dia pun mulai menggila dan menghancurkan barang demi meluapkan emosinya. Kemudian, tidak sengaja melukai seorang pelayan wanita. Saat Thomas masuk ingin menghentikannya, dia pun memukul Thomas. Baru saja mengusir Thomas keluar, pintu kamar terbuka lagi. Dia berpikir, orang mana yang tak takut mati, datang untuk membuatnya kesal lagi. Karena itu, dia pun melemparkan asbak ke arah pintu. Tidak disangka itu adalah Tracy. Kamu sakit, seharusnya menjalani pengobatan. Metode pengobatan itu dipilih sendiri olehmu. Sekarang baru sedikit menderita. Tapi kamu sudah marah-marah seperti ini. Tracy berdiri di hadapannya dengan angkuh, lalu menegur dengan marah. Sebelumnya saat menjalani pengobatan, kamu lebih menderita daripada ini. Tapi kamu tetap baik-baik saja. Mengapa sekarang malah jadi emosi seperti ini? Daniel masih memelototi Tracy, seolah-olah ada api yang keluar dari matanya. Namun, dia berusaha keras mengontrol emosinya. Sebisa mungkin bersabar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku tidak mau berobat lagi. Tidak mau berobat, bagaimana bisa sembuh jika tidak berobat? Tracy bertanya. Di saat seperti ini, nasib seluruh keluarga Wallens bergantung padamu, dan kamu masih marah padaku. Pengobatan ini tidak ada gunanya. Semakin diobati, malah semakin menderita. Daniel sangat kesal. Dia membuka jubah mandinya, lalu merentangkan kedua tangannya, sambil berkata dengan emosional, coba kamu lihat. Lihatlah aku. Kulitku terluka karena terkena panas. Sekujur tubuhku penuh dengan bekas tusukan. Kondisiku sebelum diobati jauh lebih baik daripada sekarang. Sambil bicara, suaranya hampir tercekat. Sudut bibirnya berkedut. Sungguh bukan penderitaan yang bisa ditanggung oleh manusia. Tentu saja aku tahu seberapa menderitanya. Tracy mendesah, lalu berkata dengan sedih, waktu itu, saat aku diracuni oleh Devina, aku juga sangat menderita. Aku juga menjalani pengobatan seperti ini. Sekarang kamu hanya menggunakan metode pengobatan yang dulu aku gunakan.
Kamu sengaja membalas dendam. Daniel berbicara secara spontan. Apa maksudmu? Tracy mengerutkan keningnya. Lalu berseru marah. Daniel, kita adalah suami istri. Sekarang kamu mengatakan hal ini padaku. Memang benar. Dulu kalian bersalah padaku. Aku pun sangat membencimu. Juga telah membalas dendam padamu. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu. Bukankah kita sudah sepakat akan menghadapi masalah bersama? Bab 1523. Tadi saat mengatakan secara spontan bahwa Tracy sengaja membalas dendam, hati Daniel langsung panik, mengira dirinya telah salah bicara dan membongkar kedoknya. Namun, sekarang reaksi Tracy ini malah membuatnya menghela napas lega. Baguslah, wanita ini tidak menyadari sesuatu. Sebelumnya, dia dan Daniel memiliki dendam. Membahas soal balas dendam juga bukan masalah. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi pengobatan ini sungguh tidak perlu. Daniel hanya bisa melembutkan nada bicaranya dan memohon dengan menyedihkan. Terlalu sakit. Bukan hanya tidak ada khasiat, malah sebaliknya akan membuatku semakin tersiksa. Bagaimana mungkin? Bukankah aku juga akhirnya bisa sembuh berkat pengobatan ini? Tracy mengerutkan kening. Lagi pula, sebelum kebakaran itu, kita sudah sepakat bahwa kamu akan menjalani pengobatan dengan metode ini. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Daniel tak bisa berkata-kata untuk sesaat, tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal. Dia tahu jika dirinya lanjut bicara, maka kedoknya akan terbongkar. Bagaimanapun juga, Daniel yang sebenarnya memang benar-benar mengidap penyakit mematikan. Meskipun pengobatan yang dijalani sangat menyiksa, tetapi dia tetap akan bekerja sama dengan baik, agar ia bisa terus hidup. Jika kamu sungguh tidak ingin menjalani pengobatan ini, aku juga tidak ingin memaksamu. Tracy menghela napas, lalu berkata dengan sedih, melihatmu begitu menderita, aku juga tidak tega. Begini saja, kamu tidak perlu berobat. Benarkah? Daniel merasa gembira. Kalau begitu, pergilah ke tempat Lily. Tracy memberikan usul lain. Selagi Dr. Heidi masih ada, jalanilah operasi. Buang darah beracun itu. Dengan begitu, seharusnya bisa menstabilkan kondisimu selama beberapa waktu. Setelah menemukan tabib dewa, kita baru gunakan metode pengobatan yang baru. Mendengar hal ini, Daniel tercengang. Membuang darah. Benar. Sebelumnya juga seperti ini. Bagian belakang telingamu dibedah. Lalu darah beracun itu dikeluarkan. Kemudian, kamu berbaring di ranjang selama sebulan. Pulihkan kesehatan pelan-pelan. Tidak perlu begitu kejamkan. Daniel terlihat sangat menderita. Bukankah kamu bilang besok masih harus pergi ke kantor? Jika terus berbaring di ranjang, bukankah akan menjadi orang tak berguna? Rencananya sangat mendesak. Jika harus berbaring selama sebulan, maka ia tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi, bagaimana menurutmu? Tracy menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Sudut bibir Daniel berkedut sedikit. Dalam hati sangat menderita dan tersiksa. Namun, dia tetap berkata dengan membulatkan tekad. Ikuti metode pengobatan dari tabib Hansen saja. Saat mengucapkan perkataan ini, dia memancarkan aura tidak takut mati, seolah-olah akan pergi berjuang dengan taruhannya nyawa. Mengambil opsi yang membawa dampak paling ringan. Ini adalah keputusan sangat sulit yang diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. Meskipun ketika berendam di dalam obat herbal dan ditusuk dengan jarum akupuntur sangat menderita, tetapi penderitaan itu akan berlalu sehari demi sehari. Setelah rencananya selesai, dia pun bisa lepas dari lubang penderitaan itu. Namun, jika menjalani operasi, maka harus berbaring di ranjang selama sebulan. Masih ada kemungkinan kedoknya akan terbongkar. Jika begitu, wanita ini pasti akan membunuhnya hidup-hidup. Kamu sendiri yang mengatakannya ya. Tracy segera mengambil kesempatan ini. Kalau begitu, jalanilah pengobatan dengan baik. Jangan marah-marah sembarangan lagi. Juga tidak boleh melukai orang lain. Aku sudah memberitahu mereka. Jika kamu menggila lagi, maka mereka boleh langsung mengikatmu. Pada saat itu, situasi akan semakin canggung. Daniel tercengang. Sungguh dia tidak menyangka. Oke, istirahatlah lebih awal. Tracy tidak banyak bicara lagi.
langsung berbalik badan dan bersiap pergi. Kamu mau kemana? Daniel buru-buru menariknya. Apa kamu tidak tidur di sini? Masih ada setumpuk urusan kantor yang harus diselesaikan. Tracy menepis tangan Daniel, lalu berjalan keluar. Kamu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Melihat bayangan Tracy yang pergi, Daniel pun mengerutkan keningnya. Setelah suara langkah kaki di luar pintu menjauh, dia pun mengunci pintu, memeriksa kamar itu sebentar, lalu menghubungi sebuah nomor. Bagaimana? Sial. Hari ini aku hampir mati karena disiksa. Aku dipaksa berendam di dalam bak berisi obat herbal yang panas, juga ditusuk dengan jarum. Mereka bilang ini namanya pengobatan tradisional. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.